Untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong. Pertanyaannya, apakah ini langkah tepat untuk menyelesaikan politisasi hukum? Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Saudara, Menteri Hukum dan HAM periode 2004 hingga 2007, Hamid Awaludin. Selamat petang, Prof. Hamid. Selamat petang, Kepar. Ini dari istana sendiri sudah menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Presiden ini tidak ada intervensi hukum. Tapi menurut Prof. Hamid sendiri, apakah ini langkah yang tepat untuk menyelesaikan politisasi hukum? Begini, terutama amnesti itu pasti ada bau politiknya. Karena memang orang yang diberi amnesti itu pada umumnya kasus-kasus yang berhimpitan dengan isu politik. Itulah sebabnya amnesti acap kali dilakukan secara kelompok. Itu dulu ya. Oke. Kedua, bahwa pemberian amnesti dan abolisi itu jelas dalam konstitusi. Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, Presiden melakukan, kemudian pertimbangan Dewan sudah ada, saya kira ini tidak ada masalah lagi secara hukum. Saya bicara hukum ya, saya tidak bicara politik. Nah, kewenangan Presiden ini itu di mana-mana ada. Kewenangan namanya pardon, pengampunan. Saya kasih contoh Anda. Ketika rakyat Amerika marah terhadap Presiden Nixon karena kasus Watergate, ya, kasus politik yang luar biasa waktu itu, penyadapan terhadap lawan politiknya, Presiden Gerald Ford naik menggantikan Nixon. Lalu dia memberi pardon, kayak amnesti di kita. Sehingga kasus Watergate itu tidak lagi diteruskan ke ranah hukum pidana. Rakyat Amerika terima karena itu kewenangan Presiden. Nah, kewenangan-kewenangan pengampunan ini ada dalam semua sistem pemerintahan, termasuk pemerintahan kerajaan. Jadi kita lihat dulu dari angle dasar hukum ya. Nah, Pak Prabowo menjalankan amanah konstitusi pasal 14 ayat 1 dan 2 pasca amandemen itu. Dulu ya, amnesti dan grasi serta abolisi itu tidak perlu melibatkan DPR dan Mahkamah Agung. Sekarang minta pertimbangan. Kalau grasi dan rehabilitasi minta pertimbangan Mahkamah Agung, khusus abolisi dan amnesti minta pertimbangan DPR. Dengan kasus Thomas Lembong abolisi dan Hasto untuk amnesti, saya dengar sudah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, jadi menurut Anda, Prof, jadi menurut Anda, Prof, pertimbangan seperti apa yang akhirnya dilakukan oleh Presiden Prabowo sehingga akhirnya mengeluarkan? Menurut saya, khusus Hasto, Presiden tidak mau membiarkan energi bangsa ini dan waktu bangsa ini berdebat secara politik yang bisa menimbulkan fraksi di dalam masyarakat kita. Presiden ingin menjaga keretakan sosial agar tidak terjadi. Jadi bisa disimpulkan ini syarat politik ya dengan pertimbangan ini? Kondusivitas politik begitu? Mungkin. Ya mungkin. Saya katakan ini asumsi saya. Ya. Kedua, untuk Thomas Lembong, saya kira pertimbangan Presiden yakni adanya rasa keadilan yang banyak dimunculkan oleh rakyat selama proses pengadilan, dan mungkin, sekali lagi mungkin, pertimbangan Presiden itu rasa keadilan ini yang mau dipenuhi. Sebab memang di dalam putusan pengadilan ada hal yang sangat-sangat mengganggu rasa keadilan. Misalnya, pengadilan mengatakan tidak ditemukan adanya niat baik, niat jahat. Padahal itu kan mens rea adalah kunci dari pemidanaan kan. Kedua, dalam salah satu narasinya mengaitkan dengan kapitalisme dan yang sama sekali nggak ada. Mungkin itu. Ya mungkin itu yang menjadi pertimbangannya dasar Presiden.
Tapi menurut Anda apa batasannya dari pemberian amnesti maupun abolisi sehingga dalam penerapannya itu tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan? Menurut saya tidak ya. Karena kedua-duanya ini sudah selesai menjalani proses hukumnya. Penyidikannya sudah, penuntutannya sudah, dan putusan pengadilannya sudah ada. Sudah ada. Berarti tidak Jadi, mengintervensi proses hukum ya Prof ya? Izin saya potong. Ya, mereka telah melewati prosesnya itu. Dan sekali lagi ini jangan dianggap hal yang sangat ganjil. Karena semua sistem hukum dan pemerintahan pasti ada mekanisme ini. Dalam sejarah negara Indonesia, ketika Bung Karno presiden, berapa kali dia memberikan amnesti kan? Seperti amnesti DITI, ya, amnesti Permesta, dan sebagainya. Soeharto, amnesti Pretelin. Ya, orang-orang yang terlibat di Pretelin waktu itu dikasih amnesti. Terus zamannya Gus Dur, Habibie. Waktu zamannya Habibie kan tahanan politik. Ingat itu banyak di dalam kan? Langsung dikeluarkan. Di zamannya Ibu Mega saya nggak hafal datanya, tapi di zamannya Gus Dur ada Muchtar Pakpahan dan siapa? Budiman Sujatmiko. Di zamannya Pak Jokowi juga ada. Oke, Dan berarti sebagainya dan sebagainya. berarti zaman waktu saat Prof menjadi Menteri Hukum dan HAM saat itu juga pernah ada pemberian amnesti begitu ya. Nah, untuk tahanan politik GAM saat itu. Nah, pertanyaannya apakah yang dilakukan saat ini relevan begitu untuk menjaga seperti yang tadi Prof sampaikan untuk menjaga kondusivitas politik tanah air? Saya kira seperti itu. Motifnya seperti itu. Ya, demi kepentingan umum, presiden menggunakan hak prerogatifnya. Jangankan presiden, di dalam sistem hukum kita, jaksa agung saja memiliki hak yang bernama hak deponering. Kalau pertimbangan jaksa agung demi kepentingan umum, sebuah kasus bisa dideponir, artinya tuntutannya digugurkan, itu bisa dilakukan. Apalagi kepala negara. Jaksa agung saja punya hak prerogatif seperti itu. Baik, menjaga kondusivitas politik begitu sehingga akhirnya Presiden Prabowo mengambil keputusan untuk memberikan amnesti dan juga abolisi. Ini kenapa harus langkah ini yang diambil? Apakah jika tidak diambil kondusivitas perpolitikan kita ini terancam begitu, Prof? Tidak ada jaminan tentu, tapi ada harapan yang lebih baik. Ya, agar kita tidak terbelah dalam polemik yang berkepanjangan. Saya kira Pak Presiden Prabowo Subianto ini menjaga kohesi sosial. Apa yang dilakukan itu adalah ikhtiar menjaga kohesi sosial. Baik, terima kasih. Demi kepentingan umum. Berarti menjaga kondusivitas perpolitikan dan bukan intervensi hukum ya terkait dengan pemberian. Saya tidak melihat intervensi hukum di situ. Baik, terima kasih. Prosesnya selesai. Oke, kita nantikan ini bagaimana tahapan selanjutnya. Terima kasih Prof Hamid telah bergabung bersama kami di Kompas Petang dan memberikan perspektifnya terkait dengan Presiden Prabowo yang bebaskan Hasto dan juga Tom Lembong. Salam sehat Prof Hamid. Terima kasih.